Hari ini ngobrol bersama Aditya Sofyan, seorang musisi. Dulunya juga nggak tahu deh. Sekarang masih nggak di periklanan? Enggak. Udah enggak ya? Berusaha mengiklankan diri sendiri, cuman nggak terkenal. I use all my knowledge, but it's not working for myself. Tapi ini deh, perjumpaan pertama kita dulu. Iya, gue masih menahan-nahan ini. Mungkin teman-teman yang like we go way back gitu. Wah, way back banget, way back banget. As a konteks dulu ya, Mas Aditya Sofyan, seorang musisi dikenalnya, banyak lagu-lagunya, ada Sesuatu di Jogja, terus sekarang yang lagi jadi OST-nya Sore ya, apa Gaze dan ada Gaze dan Forget Jakarta juga. Forget Jakarta juga. Sebenarnya tapi kita kenalnya way back banget. Jadi dulu tuh gua pernah bikin sebuah film namanya Kambing Jantan, itu tentang masa kuliah dulu di Adelaide. Ini teman-teman waktu Twitter mulai ada ya. Iya. Sometimes just put you on the perspective on the timeline. Ini bicara ketika Twitter baru mulai ada. Twitter masih Twitter yang seru. Iya. Bukan orang ribut perkara hal-hal remeh lagi. Yoi, silakan Mas Adi. 2000 itu kalau filmnya sendiri tuh tahun 2009. Tapi pertama kali ngontek Mas Adit itu kalau nggak salah 2008, karena lagunya Mas Adit yang Adelaide Sky. Nah gue lupa tuh taunya dari mana Adelaide Sky itu, either dari radio atau apa dulu, di mana sih? Iya, Multiply. Waktu itu memang lagu itu zaman-zaman radio masih ada chart indie. Jadi Kids dulu ada yang namanya radio. Kids ya, itu ada namanya radio. Dan radio ini ada memutarkan lagu-lagu populer, and then kalian bisa submit juga lagu-lagu band lu sendiri chart indie. Oh iya, bisa kita kasih ke radio. Betul. Oh my God. 2000 itu juga itu umum tuh di beberapa. Maksudnya kan kalau lu punya lagu hasil rekaman lu sendiri dari band apapun atau lu bisa kirim ke radio, mereka punya chartnya sendiri, chart indie gitu. Oke. Dan gue masukin lagu gue, salah satunya Adelaide Sky dan lagu-lagu yang lain. Karena mungkin dari situ, karena itu chart New Bass waktu itu di radio Prambors. Di Prambors New Bass. Prambors ada chart New Bass. Gue dikasih tahu bahwa lagu gue akan dipakai di filmnya Mas Radit ya dari orang New Bass. Ini mau dipakai nih. Baru kontakan sama produsernya waktu itu. Baru kontakan. Nggak tahu, tapi I'll never get like to meet you. Belum. Kita udah kenal apa belum ya? Lupa anjir. Kita tuh kenal konteksnya justru karena blog. Tapi nggak tahu sebelum atau sesudah lagu tuh. Lupa juga. Karena dulu Mas Adit sama Mbak Iim ada agensi virtual ya. Jija Virtual Consulting Digital. Di sini kan di Mampang ya. Buncit Mampang. Ya dulu. Sebagai salah satu agensi iklan pertama yang ke digital kan. Salah satunya gitu. Salah satunya yang ya. bergerak di Dulu tuh asik banget ya. Brand beriklan di digital tuh kayak barang apa sih? Iya, karena sebelumnya pun gue orang iklan yang maksud gue lebih era-era muda, karena itu media kan cuman print ad, lalu TV, lalu radio, and then point of sales gitu ya. Semua udah pasti. Itu ketika gue sebagai orang iklan tradisional, ketika hadir digital tuh pusing gue. Pusing ya? Pusing karena semuanya gue harus belajar website. Ya paling nggak gue nge-layout di Photoshop, terus gue kasihin orang website kan, orang websitenya ngetawain gue, nggak gini caranya. Ya gimana dok, ajarin aja. Terus gue kudu nge-layout iklan-iklan segede gini buat Facebook apa sih? Facebook sales apa itu segala macam. Oh, buat iklan di Facebook, banner-banner itu. Ada yang kecil-kecil kan kalau di Facebook zaman dulu. Oh, nggak tahu lagi. Yang mau diklik buat jualannya ukurannya mini micro size itu. Oh, berarti artinya dulu sama Mbak Iim bikin agensi itu karena melihat ada peluang di Iya, digital, karena waktu itu gue udah sama Iim juga udah di agensi masing-masing, kita kerja di agensi walaupun berbeda. Lalu kakaknya dia yang namanya Mas Nukman Lutfi almarhum punya company yang bergerak di bidang digital. Oke. Yang waktu itu juga udah ada klien, tapi belum ada kayak sisi kreatif marketing jualannya. Jadi kita gabungin aja sih. Di zaman dulu itu karena digital secara industri iklan, kreator itu masih kecil banget, sehingga kami para blogger itu saling kenal satu sama lain, bahkan dibikinin pesta blogger. Iya, masih blogger. Sekarang sudah berganti vlogger. Jadi vlog. Makanya kita saling kenal tuh dulu tuh. Iya, karena kolamnya lumayan kecil tuh. Uh-uh. Orangnya itu aja. Kita sering
aku sering diajak Mbak I makan, ngobrol sama praktisi-praktisi iklan digital yang lain, which is aku sebagai anak masih kuliah waktu itu. Kita tahunya kan penulis buku. Iya, penulis buku masih kuliah juga. Rajin ngeblog. Penulis lah. Iya, dulu penulis. Nah, Adelaide Sky pertama kali denger langsung jatuh cinta sih. Itu tuh karena dulu kuliahnya di Adelaide, that whole song itu describe Adelaide so well gitu, kayak bener-bener feelnya Adelaide banget. Tapi lo denger lagu itu setelah lo lulus? Nah setelah cabut dari Adelaide. Iya kayaknya setelah cabut dari Adelaide. Jadi feeling nostalgianya, meskipun nggak nostalgia banget ya karena baru berapa tahun ya, itu masih nyangkut banget. Tapi memang se-powerful itu lagu Adelaide Sky, bahkan sampai akhirnya kita approach buat masuk ke film juga. Kenapa Adelaide Sky lagunya? Karena Mas Adit kuliahnya nggak di sana kan? Enggak. Di Melbourne ya? Iya. Enggak, aku di Sydney waktu itu. Oh di Sydney? Kenapa Adelaide? Kenapa Adelaide ini jadi lagu? Karena apa ya, berbagai orang, gue kalau bikin lagu itu kayak gue nggak akan pernah tahu ini lagu tentang apa ya. Jadi gue bikin gitar apa segala macam, pokoknya chord aja dan humming dan melodi, lalu kata-kata itu datang sih biasanya. Dia datang buat ngumpul as pieces of puzzles gitu ya. I don't know, it's just awalnya itu it's about coffee cups and something about that. It's just maksudnya itu juga pada bagian chorus dia nangkring aja. Looking at an Adelaide sky. It's something, maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir, nyanyiin aja dulu gitu. Artinya liriknya come by itself gitu? Something like that. Oh gitu. iya? Kalau gue bikin lagu kebanyakan gitu. Maksudnya I have to concentrate, I have to like, pokoknya gitar apa segala macam itu kayak pengundang, kayak semacam mantra harus, and then something would come. Itu me, I'm just doing this and the words karena gitu. Karena aku kan bukan penulis ya, ada juga penulis lagu yang base-nya penulis kuat, mungkin Mas Katon Bagaskara gitu ya. I would imagine him punya buku puisi yang tinggal di, I don't always have words laying around gitu. Jadi tapi aku harus mengundang kata-kata itu buat datang. Kenapa ada Adelaide? Nggak tahu, mungkin enak aja dinyanyiin. Enak aja dinyanyiin, lalu mungkin gue juga pernah di Australia. Kalau gue taruh Sydney Sky nggak enak juga, kurang nanti silabusnya agak kurang. Iya sih, bener. Perth Sky itu cuma Tasmania Sky. Jadi asal cakep aja kebetulan itu. Pernah ke Adelaide tapi? Belum pernah. Tapi bisa bikin lagu kok bener-bener feel like Adelaide ya? Kenapa? Nggak tahu. Apa di bayangan Mas Adit soal Adelaide memang? Kota apa itu? Nggak ada kota apa-apa sih. Gue cuma tahu ada di situ aja. Oh iya? Atau kesebut. Soalnya kan aku ikut forum Australia. Jadi memang sesepi itu ya, katanya sepi ya. Tapi Brisbane juga kan, kalau kita ngomongin kota-kota sepi di Australia, I think I've been to Brisbane, is quiet too. It's Perth is more. Di forum Australia itu banyak yang ngeledekin Adelaide sebagai kota yang nggak ada apa-apanya memang. Jadi kayak ngeledekin sebuah daerah yang lu nggak punya kehidupan, lu ngapain sih gaul sama kita gitu. Tapi itu kayak ibu kota provinsi apa sih? Ibu kota state-nya South Australia. I see. Tapi memang sangat sepi. Yang paling ya pusat kegiatan mereka tuh cuma satu strip doang, satu strip jalan gitu, namanya Rundle Mall. Dan kiri kanannya tempat belanja, udah itu doang, itu pusat kotanya kayak gitu. Kalau Sydney kan di mana-mana ya. Kita pernah ke Adelaide, gimana menurut lo? Kemarin aku ngajak dia, Fadil ke Adelaide. Tapi dengan kontras pernah ke Sydney, Melbourne pernah, juga? Pernah, kita ke Sydney juga. Menurut lo Adelaide gimana? Bayangin Mas. Kan aku mau ke Adelaide napak tilas. Yeah. Dulu kan kuliah di sana, kangen yang ampun-ampunan kan. Ngajak istri menolak. Oh, karena? Karena semua teman-teman yang dari Australia begitu ngomong Adelaide, ngapain lo kesana? Ngapain lo gitu katanya. Iya. Aku selalu bilang itu kota paling cantik di dunia menurutku. Terus oke, kita boleh ke sana, tapi aku kan masih muda. Mau yang ada kehidupan juga. Akhirnya dia pikir tuh kayak kota-kota orang-orang tua gitu loh. Which is iya juga sih. Jadi kita ke Sydney. Sydney heboh, rame. Begitu sampai airport kan rame tuh. Ada banyak pendatang segala macam. Ke Adelaide lah kita ya kan. Ke Adelaide, landing di Adelaide. Airportnya cuma satu kotak ya.
Cuma satu kotak doang, kecil banget. Yang kita keluar orang udah ngantri buat naik pesawat. Kan biasanya kan dipisah-pisahin tuh. Ini kita keluar orangnya udah ngantri sebelah sini buat naik pesawat. Udah kita keluar. Biasa airport kan ada taksi, ada orang. Nggak ada orang. Lu kaget nggak pas pertama kali ngeliat? Nggak ada mobil, nggak ada orang, nggak ada taksi. Keluar airport, jegrik. Apaan nih? Terus how do you get to the wherever you kita emang udah janjian sama mobil jemputan. Tapi begitu naik mobil jemputan masuk ke kotanya, nggak ada orang. Di pinggir jalan nggak ada orang. Pergi, orangnya mana? Nggak ada orang sama sekali. Sepi banget itu kota. Oh my God. Even masih sekarang setelah lu bertahun-tahun kunjungin datang juga masih kayak gitu juga. Iya. Dulu sepi banget, sekarang sepi. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Kita datang pas hari libur juga sih. Maksudnya mungkin orang pada di rumah aja gitu ya. Cuma memang sesepi itu. Tapi rasa kesendiriannya, rasa kontemplasinya itu jadi lebih nikmat di Adelaide. Karena lu sendiri memilih Adelaide sebagai tempat kuliah kenapa dulu? Karena waktu kan ada agen pendidikan tuh, namanya Fortrust, nggak tahu masih ada apa nggak tuh? Ada education agent itu di sini di Menteng. Oke, ini anak saya mau kuliah di Australia, rekomendasi kota, ya biasalah agen kan. Melbourne kota pelajar, ini Brisbane juga ada gini. Sydney kalau mau lebih ramai. Terus gue ngelihat papannya kan, ini kota apa nih yang Adelaide ini? Oh itu salah satu kotanya tapi sepi banget dia bilang gitu. Nah itu dari namanya tapi cantik banget Adelaide. Iya. Kan nama bunga juga sih, bukan sok tahu gue. It sounds like a flower. Tapi like Adelaide gitu, Adelaide kayak lucu banget namanya, tapi bagus banget namanya gitu. Nah terus dia bilang jangan mas di situ nggak banyak orang. Lah justru saya suka itu kalau nggak banyak orang. Anda dari dulu memang udah aneh ya. Emang suka menyendiri kan. Wah tahu nggak Mas Adit? Sampai kita milih apartemen pun buat tempat tinggal di sana itu bener-bener di seberang kampus. Jadi ini apartemen Uni House namanya, ini kampus Adelaide. Jadi itu bisa kayak bangun kuliah langsung balik. Sampai banyak orang kira gue udah mati. Udah lama gak ketemu lo ya, masih ada lo, masih hidup ya masih. Tapi itulah nikmatnya Adelaide. Nah itu di capture dengan sangat baik di lagu itu. Lucu juga itu. Lucu juga. Gue belum pernah kesana juga. Padahal belum pernah kesana. Belum pernah kesana juga. Nggak ada penasaran deh sama. Belum. Kita terakhir tuh paling belum takdirnya membawa ke sana. Kita ya ke Melbourne beberapa kali karena kerjaan. Terakhir ke sana pun karena ke Sydney juga karena kerjaan. Gue belum ada waktunya untuk sendiri buat. Agak itu juga sih kayak kalau memang promosinya anjir. Ya gue orang penyendiri juga ya, suka gitu. There you go. But even though mungkin di Melbourne pun lu bisa cari tempat buat sendiri di belakang. Cuman kalau it's way beyond, takutnya way beyond above my expectation gitu. Sampai di Adelaide. Kalau terlalu sepi, terlalu ngong, itu gimana? Terus Adelaide bilang, Mas Adit lu jangan ngaku-ngaku penyendiri introvert nih, dua kasih nih Adelaide. Terus gue jadi bengong sendiri, anjir terlalu sepi nih. Tapi benar sepi sih. Ya menurut lu bisa dinikmati gak? Bisa banget. Bisa banget. Tapi nggak yang sepi yang benar-benar kosong. Oke. Tapi kalau udah ke Rundle Mall itu udah nemu kehidupan. Ya, tapi hanya satu strip, hanya satu jalan doang. Terus how do you get around? Ada MRT, tram gratis, bis gratis dalam kota. Oke. Nah nyebrang dari Rundle Mall namanya Rundle Street. Itu orang mabok semua isinya. Oh shoot, oke. Sampai McDonald di sana dikasih kaca pelindung. Wah. Karena biasanya orang gebukin orang di sana, gebukin orang-orang di situ. Belum terlalu besar magnetnya untuk sana. Takut ini aja, takut terlalu zong aja. Iya sih, iya bener juga sih. Tapi ngangenin sih, itu kota ngangenin. Kemarin aku juga ke Melbourne juga sih. Dari semua kota di Australia paling suka apa? Sydney kali ya, karena the whole memories juga. Terakhir sih, belum terlalu banyak. Brisbane juga ikut tur waktu kecil. Mungkin Melbourne lebih cultural ya. Iya, kalau Sydney terakhir ke sana, gue di sana juga lama kan kuliah juga. Gedung apa segala macam nggak terperangkap gitu. Di Melbourne, even though you're in the city, still banyak open space-nya mungkin gitu. Dan coffee culture-nya. Coffee culture-nya gitu sih, kangen sih. Coffee sebats gitu, beda aja. Sebats. Oh, iya. Bats bener ya? Ya. Kalau ada gue sikat, nggak tahu juga kan. I have to go to Bangkok for that. Nah, pengalaman kuliah di Australia itu mempengaruhi dari ke songwritingnya nggak sebenarnya? Enggak sih. Sama sekali ya. Songwriting itu lebih karena
bukan karena tempat, itu kita agak berwow sedikit, apa ya maksudnya? Karena gue udah gen gue tuh gen udah sendiri di sini. Oh, I The see. loneliness is part of my blood and gen. Jadi kayak itu kebawa. Oke. Di Australia pun gue waktu kuliah tuh sendiri juga ya, karena gue belum pernah kesana, datang sendiri, nggak terlalu banyak ketemu teman pun merasa asing gitu ya, karena teman-teman Indo juga ya udah pada punya pacar gitu loh. Lu gimana sih datang ke luar negeri, ketemu teman baru, nih pacar gue kemana-mana suruh berdua, kan lu males ya. Iya. Jadi gue akhirnya menyendiri, kangen pengen pulang karena semua temen yang berarti buat gue ada di Indo. Jadi gue melewati itu dengan kesendirian gitu. Jadi mungkin itu yang kebawa ke soul lagu sih. Tapi bermusiknya karena itu juga, karena sendirian. Bermusik sih udah lama ya. Bermusik itu dari SMA gue udah tahu kalau gue mau kuliah bermusik. Oke. Iya, waktu itu mau kuliah bermusik, maunya tuh di Boston ada Berklee College of Music. Astaga. Lalu kesana dulu lah gue ikut program pertukaran pelajar satu studi bahasa Inggris. Ke itu Berklee? Gue untuk mau ke Berklee gue 3 SMA di US dulu. Oh, I see. Di pertukaran pelajar biar korespondensinya tuh masih mudah. Dulu belum begitu ada internet, jadi ke aplikasi ke universitas gue masih dikirimin brosur tuh ke rumah gue di homestay. By mail. Buset. Masih ini gue buka folder, ngisi-ngisi, gue kirim lagi. Gila ya. Masih zaman belum ada. Gila. Iya, belum lah pastinya, belum ada internet. Gila, orang tuh nggak ngerti betapa ribetnya ya zaman. Iya, ini kita ngomong tahun 96. 1996 itu. Jadi gue di sana, gue kirim tapi gue gagal masuk ke Berklee ini. Gue udah sempet di Boston untuk interview, gue nggak masuk. Ada audition kan? Nggak begitu ada sih, nggak begitu ada. Tapi yang baru gue tahu adalah ketika lu mau masuk sekolah musik, lu nggak boleh bener-bener goblok, nggak tahu apa-apa. Soal musik. Jadi lu harus ada ini. Jadi gue udah masuk tuh di Boston waktu itu, interview lah sama orang-orang bule lonto itu. Mas Adit kayaknya ketika saya terjemahkan ya, ini belum cukup nih untuk masuk Berklee. Kamu les dulu aja nih di sekitar sini, les di Boston. Gue udah waktu gue my time is not, waktu gue nggak begitu banyak ya. Terus gue suruh lu les aja deh, kita rekomendasi ini ada guru piano semacam guru vokal gitu di Boston ini ya. Gue udah kesana ke guru piano gitu ya, guru vokal. Dia yang kayak di depan piano gitu, yang kayak mau nebak-nebak gue ngerti nada apa enggak, modal gitu. Sering Mas Adit ya, kayak what is this key? Kagak ngerti gue, dia main, gue suruh nebak itu apa. Baru ketemu lagi? Iya, ini apa? Nggak ngerti. Dia bilang, wow, we have so much to do. I'm like, obviously, yes. Tapi kan bisa aja ngomong ke Berklee, gue mau sekolah musik. Ya makanya gue nggak ngerti apa-apa. Ya makanya gue sekolah. Mereka bisa, that's not how it works here. Terus gue telepon ke Tanah Air, nggak terima nih sekolah musiknya. Terus bokap bilang, ya kamu kan suka desain tuh, sekolah-sekolah aja desain. Jadi gue gitu ke Australia untuk ambil graphic design, karena waktu itu graphic design lagi booming juga kan. Kenapa nggak di US untuk graphic design? Karena waktu itu memang nggak begitu, karena nggak masuk plan B gue. Itu plan yang gue punya. Lu masuk Boston ya udah selesai. Kalau nggak ada, gue belum punya research lagi nih. Jadi langsung waktu itu ada pameran pendidikan biasalah itu di Hotel Kartika Chandra waktu itu. Hotel Kartika Chandra. Zaman kapan itu? Hotel Kartika Chandra ada pameran pendidikan di Australia. Udah begitu nggak lama gue balik dari US, gue ke Australia lagi untuk sekolah desain. Tapi itu gue bawa, maksudnya selama sekolah apa segala macam tuh gue doyan musik nih, lihat toko musik mampir setelah gue kuliah kelar, ada gitar segala macam standby, ya itu masih cinta gue sih masih di musik sih. Dari mana datangnya kecintaan sama musik ini? Apa emang dulu pas kecil dengerin album dari bokap? Kecil dengerin bokap nyokap nggak ada yang musisi, tapi bokap pecinta musik. Jadi kita adalah rekod kaset-kaset The Beatles, The Bee Gees, apa segala macam. Itu gue denger musik dari kecil, dari situ aja sih. Tapi kan ada orang yang denger musik terus suka, tapi ada juga yang denger musik jadi pengen bermusik juga. Nah poinnya di mana? Kenapa jadi gue suka makanya gue pengen main karena juga. Mungkin dari musik itu gue lihat
gitaris lucu kali ya, mungkin general aja gitu. Gue main gitaris tahun waktu gue umur 14, gue minta beliin gitar, pengen belajar. Which is gitar klasik akustik gitu? Gitar waktu itu gitar langsung. Ada gitar akustik juga, lalu ada gitar elektrik juga. Oh, ngeband gak? Dulu ngeband waktu SMA ya. Berarti emang fully Iya, intuit, kayak gue udah ketemu this is what you supposed to do ya. Itu dari awal gue udah dapet ini lu harus ngapain gitu. Jadi even ini lucu juga, maksudnya gue pengen bermusik sekolah melalui jalur yang benar. Itu kayak semesta nggak dulu. Makanya gue merasanya gagal gue nggak di sini. Ya udah, at least gue kerja di desain yang gue cukup suka juga. Kerja gue masih pokoknya di sela-sela kerja iklan itu di kantor lama tuh gue bawa ampli sama bawa gitar. Yang bener. Di ada advertising di daerah proklamasi itu multinational gitu. Jadi ada kerja, gue ada spot gue bawa ampli Marshall kecil, sama gue bawa gitar. Ini gue kegitaran di situ. Ngapain kerja? Iya. Ada satu masa gue kerja sebelum di kantor yang ini, gue sebelah gue art director, atasan gue lah, senior gue main genting gini. Terus dia kayak ngetik kayak, lu kenapa nggak di musik aja sih gitu. Oh iya. Dia bilang gitu, gue udah coba di titik itu, gue udah coba dan belum dikasih, nggak berhasil ketika itu. Lagu pertama yang diciptain apa? Jadi pertama waktu kelar kuliah, ada 2 fase nih sebetulnya di kehidupan gue musik. Ketika gue selesai kuliah di Sydney tadi, gue pulang, gue masih tinggal di Solo waktu itu. Oke. Gue tinggal di Solo, disclaimer gue nggak pernah tinggal di Jogja. Kalau teman-teman merasa ada yang gue nggak pernah tinggal di Jogja. Pulang dari Sydney, selesai kuliah, gue nganggur setahun, gue mau bikin demo. Oke. Demo musik. Berarti belum lupa tuh ya hasrat itu ya. Iya, masih bikin itu di Solo. Gue pakai nama Ditya waktu itu, DITYA. Itu karena teman-teman bule gue nggak ada yang bisa manggil gue Aditya. Karena Aditya gue kan ADHITIA. Jadi nggak ada yang bisa manggil tuh Adhitya atau Adidas. Kadang-kadang kalau mereka lagi strip 3 ya udah panggil gue Ditya aja sih, Ditya. Oke, gue pakai nama itu di Solo. Jadi gue bikin seadanya. Itu tuh mulai ada panggilan-panggilan di radio. Itu juga gue kasih demo-demo ketika itu, gue kasih ke radio-radio Solo waktu itu. Dan itu mulai lagu-lagu gue zaman, pokoknya ketika itulah, pokoknya itu kan ada Dewa apa segala macam. Kalau gue dengerin lagi gue nangis lah. Mohon ini dikubur selama-lamanya, orang jangan pernah. Loh, belum ada Adelaide Sky? Belum. Adelaide Sky came 3 years later. Jadi itu tahun kita ngomongin, this is about 99 2000 lah. Berarti isi demonya itu nggak ada lagu yang sekarang orang familiar? Nggak ada lagu bahasa Indonesia. Ada, masih rekamannya, gue simpan kasetnya. Itu udah mulai dipanggil, Mas Adit manggung gini. Oke, tapi nggak lama kemudian karena itu juga gue mulai apply karena terlalu lama nganggur kan, gue mulai apply kerja di Jakarta. Nah itu tahun 2001 gue terima kerja di Jakarta, 2001 kerja, tapi latar belakang gue masih hobi musik segala macam. 2007 gue dikasih ilham buat nulis lagu Adelaide Sky yang pertama gue tulis. Itu ada niat kah untuk menulis pada hari itu atau tiba-tiba dapat aja? Itu karena gue sepanjang masa hobi gue gitar nerd lah. Gue gitar nerd, lalu gue I was trying to be kayak pengen jadi gitar virtuoso lah, model Paul Gilbert atau apa segala macam, dan gue nggak ngejar ke sana. Satu ketika ada gue mau main, gue antara satu kejadian yang bikin gue pertama bikin lagu lagi adalah satu, gue pengen gitar akustik. Jadi semua elektrik gue jual, gue beli gitar akustik. Sama ada masa ketika itu di dunia musik nerd ada yang namanya teknologi sound card. Oke, tahu. Sound card adalah device yang sebuah kotak atau whatever, lu bisa tanam di belakang CPU komputer lu di rumah. And then you can record audio. Pada waktu itu mungkin teman-teman sekarang biasa. Udah biasa, enggak itu saya mengalami kelahiran itu. Ketika itu ada orang kalau mau rekaman apapun sound audio, lu harus ke studio. Bener. Harus ke studio, harus sewa apa segala macam. Nah ini ada device yang lu bisa rekaman sendiri nih di rumah. Di rumah lagi. Dulu tuh analog kan, pakai pita dulu. Tapi gara-gara ada sound card dengan semua breakthrough teknologi,
Bisa colok terus DAW ada macam-macam, ada Fruity Loops, ada Cubase, ada apa. Nah itu gue dalam rangka oke, seru nih kayaknya gitu, mau mencoba merekam apa yang gue mainkan menjadi wave audio di komputer. Nah itu dia beli pasang berhasil nih gitu, berhasil pasang-pasang. Mau genjreng-genjreng mulu nggak lucu nih, gue bikin lagu dari gitar akustik itu. Untuk gue bikin lagu satu buat ngetes apa yang gue nyanyikan bisa gue denger di audio lucu gitu. Kalau cuma gonjang-gonjang kan nggak lucu, belum sebuah karya kan, kita mendengarkan kan satu lagu gitu. Jadi gue bikin ini intro, ini lirik apa segala macam, maksudnya buat gue sendiri. Lucu loh ketika yang lain kan belum ada teknologi apa-apa, ketika lo bisa jreng ada di komputer terus bisa lo rekam. Ini lagu gue sendiri, itu lucu. Oke. Ya, karena itu baru pada saat itu. Baru. Dulu bermusik aja. Konteks kita ngeband. Betul. Oke, kita nyari ini basis bisa main, drum bisa main, latihan, siap, kita ke studio rekaman, shift-shiftan selesai. Sekarang makanya band jadi hampir jarang kita lihat. Biasanya solois sama produser aja sekarang. Karena semua udah di komputer. Udah insentif untuk bikin band tuh jadi berkurang sekarang ini. Yoi, itu juga karena gue sendiri dulu, karena kesendirian gue nggak ada teman, ini gue bisa kok. Ya nggak ada kepentingan untuk istilahnya lagu itu dilepas di pasar ya. Untuk kesenangan gue ada gitar akustik, gue bisa nyanyi lah ya. I thought I can sing, at least buat gue sendiri. Ini dan gue rekam. Nah, berarti Adelaide Ska lahir dari situ ya? Ya, salah satunya. Ada 5 lagu lain kalau nggak salah atau beberapa. Berarti kualitas rekaman yang kita dengar di radio dan di mana-mana itu hasil dari tempat tidur? Iya, tapi itu setelah gue beberapa tahun lagi lebih advance lah, ada di, kalau kita beli laptop Apple itu dapat GarageBand di dalamnya. Tahu. Aplikasi itu kan anak bawangnya Logic lah kalau yang lebih serius. Itu kan it comes when you buy an Apple, ada software GarageBand yang lo bisa. Itu mewah buat gue. Oke. Track 1, track 2. Jadi album 1 sampai 2 yang Forga Jakarta itu gue rekam di GarageBand. Gila. Gue rekam sendiri di GarageBand sendirian. Memasarkannya juga, wah ini bahas banyak sejarah nih. Upload di 4Share. 4Share kayak bajak aja gitu. Bajak aja. Karena gue nggak punya pengetahuan. Ini kalau gue masuk ke toko musik, ini gimana sih orang bisa punya musik ada di kepingan yang bisa gue pegang ini, terus bisa ada di toko orang beli. Gue nggak nyampe waktu itu. Gue nggak punya pengetahuan itu karena I was an ad guy kan, advertising guy kan. Tapi kalau produksi gitu-gitu, upload orang, ya itu ada teknologinya, why not gitu. Tapi waktu itu gue belum berniat untuk ayo Mas Adit jadi musisi, enggak, it's just for me something to do, karena buat gue takdir waktu itu ya Mas Adit orang iklan gitu aja. Nah, big break-nya datang dari mana? Big break-nya satu ketika gue dengerin lagu itu ke teman-teman gitu, oke. Mereka suka, tapi kan mereka waktu itu bekerja under gue ya, masa lagu bosnya mau dijelek-jelekin kan gitu, enggak juga. Oh bagus-bagus Mas ya, bokis lu. Nah itu gue pengen bisa diapain lagi ya lagu-lagu ini. Nah gue ketemu itu, gue search masih berat Google apa chart indie radio. Nah itu satu-satu yang keluar Prambors New Bass. Gue klik dan itu bisa lu submit lagu lu. Gue kirim 5 lagu. Akhirnya yang dikirim 5 lagu ya. Gue kirim ke sana 5 lagu. Terus gue dapet kontak dari mereka, Mas ini lagunya kita terima dan kita mau puterin ya. Itu gue lemes itu. Gila. Gue tuh teringat flashback ketika gue gagal di Berkeley. Semesta bilang it's not for you. I thought that entity of telling me it's not for you itu gone. Itu tuh kayak dia balik lagi. Yo remember me, gue lemes waktu itu. Dia kayak entity ini balik, now you're ready gitu sih anjing. Puterin lagu. Oh boleh Mas, itu orang New Bass-nya. Ada 2 lagu yang kita mau puterin ya. Satu judulnya yang Under Let's Sky, kita pilih satu yang Memilihmu. Dan 2 lagu itu tuh berhasil masuk di chart. Itu nomor 1 selama berminggu-minggu. Satu itu break gue. Break gue yang kedua, roket gue yang kedua adalah Saya Berhadapan Sendiri. Oh film dengan, itu? Yes, it's your song, man. It's your film. Iya. Mau dipakai, Mas, mau dipakai nih sama Raditya di man, the rest is history, man. Tapi memang dari
memilihmu terus Adelaide Sky memang itu sebuah koleksi lagu yang emang mantap banget sebagai perkenalan kepada Aditya Sofyan sih menurutku. Iya, tapi secara gua pembuat karya tersebut, gua nggak punya barometer untuk kayak ini lagu keren loh, kan gua belum bermusik ya. Gua nggak tahu kalau itu barang bagus gitu. Itu barang yang gua ciptakan, gua senangi sendiri buat lucu-lucuan gue. Ternyata orang lain tuh. Tapi ada ini nggak? Ada metode khusus nggak untuk dalam membuat lagu-lagu itu? Kayak misalnya contohnya kayak aku kan orang yang sangat metodologis dan sangat terstruktur. Jadi kalau bikin stand up komedi, bikin apa itu kita tahu format, kita paham pakem gitu. Sehingga kalau bikin kan lagi ada project musik juga nih Timun Jelita sempat ikut kelas songwriting. Jadi banyak pakem yang dipikirin gitu. Oh ini kalau kesini nanti ada tensinya, ada apanya. Sedangkan di luaran sana tuh rata-rata orang bikin lagu memang instingtif aja gitu. Nah Mas Adit termasuk yang purely instingtif dan abstrak dan berantakan dan no knowledge whatsoever. I just pick up the guitar and ngapalin. Kan gue juga nggak bisa baca musik kan. Sampai sekarang pun nggak bisa baca musik, nggak bisa ngerti chord. Jadi kalau gue main gitar gini tuh gue ditanyain chord apa mas, nggak ngerti. Tapi bunyinya gue suka. Jadi gue hafalin based on memory muscle memory gue hafalin. Wow. Gitu. Bahkan intro Adelaide Sky pun. Iya, tapi kan itu gue ada itu tuh kunci G yang begini loh bentuknya. Anjir, malu-maluin banget kunci G yang begini bentuknya. Dari mana dipelajari dulu waktu zaman dulu tahun 90-an ada lagu band ekstrim namanya More Than Words. Yang dua jari belakang ini. Iya, kuncinya gini kan. It's just if you can play this, man, all the girls in school, man. I was like, okay, semua harus bisa More Than Words kan. Dung cak, I love you. Iya lagi. Sama sebagai penikmat lagu slow rock itu banyak posisi itu. Jadi gua kenal dengan posisi itu dan kunci D dan kunci apa. Oke. Tanpa mengetahui ini namanya ini loh. Musically kan pasti ada namanya, gua nggak tahu. Tapi ketika bikin lagu-lagu berikutnya, proses memilih progresi chordnya segala macam itu masih mau pakai yang sama kayak gue pakai lagi G yang ini atau gue coba bentuk lain lah untuk variasi atau gimana tuh? Ada yang tetap gue pakai, ada yang gue pindah jari dikit, ada yang gue pakai kalau gue pakai capo itu akan beda lagi nuansanya. Capo itu alat yang dipasang di tengah gitar biar lebih tinggi gitu. Ada juga gua banyak pakai yang namanya alternate tunings. Yang gitar gua tuning tapi nggak berdasarkan pakem, jadi open. Begitu digenjreng dia udah bunyi chord, itu gua bikin sendiri gitu. Jadi artinya perlu pemantik itu ya, perlu variasi baru sebagai pemantik kreativitasnya kan. Kalau tuningnya gua ganti, kita let's see apa yang keluar dari gitu itu kan. You'll never know kalau dengan tuningan alternatif tuning tuh lu nggak pernah tahu. Karena lu pegang kunci D di gitar normal bunyinya gitu pasti ya. Ketika lu ganti tuningan gitar lu tangan yang sama bunyinya beda. Dan itu buka spektrum baru buat peta sound gitu sih. Kalau untuk kualitas produksinya secara produksi musik itu ada peningkatan atau ada kayak percobaan baru nggak setelah break yang pertama kan berhasil nih jadi film lah apa segala macam masuk chart. Nextnya kepikiran kayak wah produksinya gue tingkatin, next harus ada drum, next harus ada ini apa enggak? Ada karena itu kan udah kita ada kesempatan gue udah bikin sendiri capek. Ada juga yang gue punya akses untuk sudah ketemu sama teman-teman musisi yang wow gitu ya. Gue pengen deh dari kamar ini gue pengen dong yang kayak artis-artis itu rekaman di studio bener, ada drums, ada ya take one ya bisa gitu di balik kaca gitu kan lucu ya. Kita juga ada kesempatan itu, ada satu album itu. Ada juga yang berusaha apa istilahnya, kita ada tim yang gue bikin, gue kasih ke mereka tim, lalu mereka ayo kita reproduce whatever demo you make. Ada juga ada. Cuman apa ya yang sekarang kalau yang ada lagu-lagu gue yang lumayan berhasil itu tuh selalu yang kebanyakan yang gue sendiri di laptop di rumah. Jadi ada Let's Sky, Forget Jakarta Guys itu gue rekam dengan kesendirian gue di laptop. Lalu abis itu gue mulai itu hybrid. Jadi pindah-pindah
yang album keempat ada juga yang full studio. Tapi yang full studio itu oke udah lalui. Nah abis itu gue kayak kangen, lu rekaman sendiri lagi deh di kamar lucu nih gitu. Dia sendiri lagi laptop ini sesuatu di Jogja gue bikin. Oh itu juga pecah juga tuh. Iya jadi lagu-lagu yang selalu dalam kesendirian tuh yang gitu. Apa yang Mas Adit maksudnya teorinya apa tuh? Kenapa justru kalau dibuatnya sendiri dengan lebih strip down lah ya istilahnya lah ya. Strip down, iya ada juga ya gue udah merasakan lagu yang bener-bener demo strip down sama yang produce gitu. Ya ada kayak simplicity ada not trying to be super polished, super productive. Bener-bener berapa sih apa adanya, you need to bear yourself ya. Ketika gue sendiri cuman ada lu sama laptop nih, lu nggak akan ketemu tim produksi yang begini, tim produksi begini lu nggak akan create sound apa segala macam. You not trying to capture sound. Ketika di sini you capture feeling. Just if you feel the song is right, regardless whatever the technique is, yang gua nggak banyak tahu, ya udah di situ aja. Dan itu kan ketika dimulai dulu 2000 berapa itu udah lama banget ya. Demo pertamanya 2001 ya tadi. 2007 akhir gua bikin Endless kayak yang demo sebelumnya itu tuh orang nggak ada yang denger sih walaupun gua ada rekamannya. Iya artinya kan menciptakan lagu bermusik tuh udah dari bertahun-tahun sebelum Adelaide Sky. Betul. Sampai sekarang kita tahun 2025. Ada perubahan cara menulis lagu atau menentukan tema lirik seiring dengan proses pendewasaan dan nggak ada. I wish I know. I wish I know maksudnya nggak ada. Misalnya kalau gue tahu apa segala macam, gue akan bikin lagu hits terus dong, Mas Radit. Gue akan bikin sesuatu di Jogja 100 kali dong. If I know how to do it. Mungkin ada. Gue tetap nggak punya metode apapun. Ya mungkin gue berharap ada teman-teman dokter musik yang ini Mas Radit, lagu-lagu yang lu berhasil tuh begini nih. Oh iya ya Mas. Gini, jadi lu harus bikin yang gini. Oh iya Mas, siap Mas. Tapi pasti hits ya? Pasti Mas, ya udah. Agak terlalu abstrak bebas gitu lah. Iya, kebanyakan kebebasan abstrak juga. Gue kerada, am I doing the right thing? Gitu juga. Tapi ininya maksudnya lebih ke tema lirik seiring dengan bertambah umur gitu maksudnya. Tema lirik berubah. Sekarang gue lebih banyak menulis tentang kayak lagu pencerita tuh tentang ya lebih banyak kehidupan sih. Jadi gue ada cinta-cintaan kayaknya udah capek ya, udah selesai. Walaupun itu menjual ya, tapi kayak di gue sekarang kayaknya nggak terlalu ke situ sih. Iya ya, rasanya makin kesini tuh makin ngerasa apa yang kita bikin tuh kayak harus penting gitu. Nggak tahu, aku sih ngerasa kayak gitu ya. Kayak apakah ini sesuatu yang penting untuk gue bicarakan gitu? Harus penting. Kalau dari sisi aku sih kayak lu harus sendiri gitu pencipta lagu ya. Gue ngomongnya ya sebagai seniman pencipta lagu tuh kayak kalau gue ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau gue sih kayak dihilangkan, nggak ada apa-apa. Lu mau ngomong apa Mas Adit? Lu ngomong apa untuk diri lu sendiri aja, dari versi lu yang sekarang hari ini. What do you wanna say gitu. Tapi gue nggak sampai yang merubah. Gue melihat masyarakat sekarang gimana, banyak ketidakadilan, kita bunyikan ketidakadilan, nggak gitu juga sih. Gue lebih kayak gue sekarang ada di sini ya, gue mau ngomong ini gitu. Itu aja sih batasnya sih. Sering apa bikin lagu kalau untuk saat-saat ini? Sebulan ada waktu khusus kah? Nggak ada waktu khusus juga karena album tuh udah siap. Lagu-lagu yang ada di album baru kita akan rilis 2025 juga, itu semua udah ready. Tinggal kita lagi pilih-pilih aja kapan keluar. Jadi itu ada masanya ketika udah selesai nih segelondongan lagu, gue kayak nggak bikin dulu karena memang udah terkuras, kayak ada energinya tuh nanti tuh akan rebuild up. Kalau memang udah lama nggak bikin tuh kayak udah ada kayak semacam season dingin, autumn, nggak usah ditunggu, nggak usah dinanti ya, dia akan datang sendiri pada waktunya gitu. Ada cycle-nya ya. Ada cycle-nya. Berapa lagu yang album baru ini?
Ada 11 kalau nggak salah. Single pertama termasuk yang nanti di album ini kan, Pencerita itu? Betul. Oh, berarti sekarang modelnya gitu, single dikumpulin jadi album gitu. Betul, itu juga gua termasuk yang nggak tahu ya, sebagai orang tua gitu ya. Betul lagi, bener lagi. Sebagai orang tua, gua hanya tahu apa ya, bikin lagu. Dulu juga nemuin album siapa bintang musisi lalu kan tiba-tiba kan tahu-taunya album. Iya. Lalu ada video klip lah, belum ada tuh single pertama, single kedua itu kayak belum metode. Tapi ya memang begitulah perkembangan zamannya ya. Ini karena single ya karena mungkin bisa lebih lama gitu, beritanya bisa lebih lama, ada antisipasi, nggak tahu lah itu gimana tim marketing menggodoknya. Gue sih ngikut aja sih sekarang. Ini metode mana yang lebih nyaman? Apakah yang zaman dulu atau sekarang? Apakah cukup melelahkan juga sekarang? Kadang kita harus bikin konten juga. Kan cukup melelahkan in a way that gue sendiri I don't even know what works sekarang. Bener lagi. I don't really have the knowledge of. I'm not being lazy ya. Cuman nggak tahu Mas kalau begini. Kalau gue bikin langsung album udah nggak usah ngobrol aja, gue bikin album ya, terus gue kasih tahu orang album, terus gue tidur aja. Mas nggak akan ngehits kalau begini gitu. Kan gue merasa bersalah juga ya, makanya ngikutin kami Mas, ya udah gue ikutin aja. Pada akhirnya kan albumnya nanti keluar juga. It doesn't matter lah kalau udah masa promo begini, asal nanti ada titik di mana album itu keluar ya udahlah. Oke. Nah kemarin tuh sempat baca tweetnya Mas Adit juga. Bukan kemarin sih, bertahun-tahun lalu lebih tepatnya. Sempat ngobrol sama Mbak Iim, minta ya ngasih berita aja bahwa Mas Adit mau sepenuhnya di musik pada saat itu. Udah lama banget ya. Iya itu lama banget. Nah artinya kan ada persimpangan tuh berarti kan? Ada persimpangan, ada grafik pendapatan bahwa duit gue di musik udah bisa itu aja sih. Berarti bukan persimpangan lagi tuh ya. Bukan persimpangan. Emang udah disuruh milih berarti. Iya, udah pokoknya wah duit di musik udah lebih gede dari gaji nih, sikat. Oh, itu nyampein ke Mbak Im gimana pada saat itu? Enggak nyampein karena ya bilang aja. Iya, bilang aja nih udah. Karena waktu pun kantor kita pun semakin lama semakin gini kan, it's not doing well gitu dan semakin kecil. Dan di akhir-akhir itu tidak berkutat dalam topik yang gue suka lah waktu itu. Oke. Jadi musik digital, kantor ke digital kita begini, musik gue tuh naik. Ya udah gue ada persimpangan, jadi gue loncat. Pindah kapal. Hah? Pindah kapal kan? Udah bisa nih loncat. Itu secara structure revenue kalau dari musik, terutama pada saat itu ya. Apa yang share paling gedenya itu? Apakah off air? Apakah manggung sih? Manggung ya. Sekarang juga masih manggung, tapi manggung itu kayak kalau dia manggung tinggi dia kayak narik royalti digital. Oh, karena semakin terlihat gitu. Semakin terlihat, terus di YouTube juga. Gandengannya juga itu royalti YouTube gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, kemarin juga baru ngelihat kabar lagi mau bikin tour atau udah selesai tuh turnya? Udah selesai. Kita solo tour 2025 itu Januari sampai awal Februari udah kelar. Itu lucu juga tuh karena dilempar dulu kan. Kota yang mau ngasih apa ya? Masukan atau apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Apa tuh? Kan Mas Adit ketut waktu itu. Apa kita ngobrol apa? Polling ya, apa yang kita polling? Kota. Oh, kita milih kota apa? Jember sama apa tuh waktu itu? Jember. Mau kemana aja? Oh, oke. Lupa gue. Itu ada rencana tour lagi kah? Atau ada insight yang didapat apa dari? Kalau ada yang bayarin mau, gue capek. Kenapa ya? Sama kan aku juga ada project musik juga ya, which is nggak gede ya. Iya. Kita juga baru banget gitu. Cuma ngitungnya juga sedih juga sih kayak. Iya, kita tuh udah terbiasa. Itu kan maksudnya itu kan kalau bermusik tuh duit utama ketika kita diundang kan. Ketika kita diundang ada festival musik segala macam di situ, udah nyaman lah pesawat apa segala macam. Nah, kalau kita mau bergerak sendiri tuh ya duit dari kas,
pegel, naik mobil, lost man, which I like. I don't mind. I love being in a lost man, terus ngerokok terus bengong gitu. Cuman capeknya aja gitu. Capeknya nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, berapa nih pemasukannya? Oh begini. Udah lain kali cari sponsor. Gitu aja sih, sejujurnya gitu aja sih. Iya. But I love doing it on the road and singing in front of gitu. Iya sih. Karena kenikmatan untuk melihat orang yang suka sama karya kita tuh gak ada bisa gantiin. Oh ya, itu yang jadi energi aja. Kayak gue bertanyain, Mas gak pernah bosen nyanyi? Gue ketemu siapa ya, Mas Iyas dari Makna kemarin. Oh ya, Ilyas ya. Pernah bosen nggak? Nggak pernah sih. Kalau gue pokoknya ya kalau gue sendiri di kamar gue gak akan nyanyiin lagu gue juga gitu. Tapi kalau ketika gue di performance situation, gue jreng terus audience suka, nah itu tuh jalan lagi baterainya, itu nggak pernah habis sih. Berarti kalau manggung itu hanya sendiri sama gitar kah atau ada full band yang? Kita ada yang gue sendiri, ada yang gue berdua, ada yang bertiga, ada yang full band. Kita ngelihat skala panggungnya sih. Ada yang memang festival gede, ada yang ada yang di coffee shop minim, oke. 2 orang sendiri juga oke sih. Tapi feel itu yang seru ya. Karena culture di Australia kemarin tuh aku pas ke Australia sempat iseng-iseng masuk ke restoran, ke kafe, ke bar. Culture orang datang, touring musician datang ke kafenya, ke barnya terus main, habis itu cabut, mingle sama orang, itu sih yang seru banget. Masih ada itu? Gue suka loh itu. Masih banget lagi. Gue suka tuh. Waktu itu kita lagi, ingat nggak? Kita lagi mau nonton stand up comedian di Adelaide. Pas nyampe sana, namanya juga kota sepi ya. Pas nyampe sana ternyata dibatalin show stand up-nya. Yaelah. Karena nggak ada yang beli tiket kayaknya. Jadi kita datang sendiri. Dia sendiri memilih kota yang salah itu. Sama satu orang lagi sendiri, ingat nggak? Yang bule sendiri. Lu mau nonton ini? Iya. Gue juga mau nonton ini. Tunggu, kita cuma berdua mau nonton ini. Iya. Kok tutup ya? Kayaknya dibatalin deh. Iya, kayaknya dibatalin deh. Cabut lah kita. Ya. Cabut. Tambah pengen ke Adelaide? Enggak kan? Aduh, tapi bagus tau. Pas balik kanan cabut, ini kan tempat stand up ya. Iya. Di sebelah sini tuh ada kafe. Nah, dia ngeliatin kita, yang orang di kafe-kafe itu ngeliatin kita. Kok ini orang cuma ngeliat gini doang, terus balik kanan cabut. Nyamperin lah si orang yang ngeliatin itu. Bro, lo mau ngapain tadi? Mau nonton stand up. Terus gimana? Tutup. Mau nonton musik aja nggak? Nonton musik? Iya nih mau ada musik sini, cuman $10 apa $5 gitu. Enggak deh, kayaknya mau balik ke hotel aja. Beneran nggak mau nonton musik? Seru loh, dia bilang. Wah, Pat, ini sih. This is the hero of the day yang berusaha jualan. Iya. Itu siapanya? Nah, balik terus gue ngomong ke lo kan, kayaknya asik juga kali, harusnya tadi nongkrong deal si Fadil kan nih, nongkrong deal aturan kita ya, coba gue google cari deh siapa sih yang main di itu, Google tempat-tempatnya kan. Oh, ada musisi dari Sydney namanya ini. Lah, ini yang mau ngasih gue tiket. Oh my god, dia sendiri yang ngasih. Dia musisinya sendiri. Gue jadi gak enak hati anjir. Oh my god. Ya ampun, itu pasti heartbroken banget tuh orang. Iya ya. Dia udah lari-lari keluar. Ini seru loh, nonton ya gini. Nggak deh, gue mending tidur kayaknya ke hotel aja. Ya tahu gitu mah gue dateng nongkrong sama dia. Anjir ya. Kaget loh. Itu di Adelaide tuh. Saya tidak begitu siap menerima cerita itu. Itu antara kasihan sama apa ya? Itu antara kasihan atau emang salah dia, salah milik kota. Dia dan stand up comedian tahu dia satu hotel sekamar. Gimana bro gig lo? Gue cancel bro. Gig musik lu gimana? Gua sambil jual-jualin di pinggir jalan. Nggak laku juga bro. Anjir, Adelaide coret. Adelaide itu ya bisa, misalnya kalau waktu itu lagi beli komik di toko komik. Ada satu bule ngelihat, lo orang mana? Kata si bule itu gede gitu. Orang mana? Indonesia. Yayan Ruhian gitu. Ya oke, Yayan Ruhian. Iya, wah I like Yayan Ruhian. Iya oke bro. Akhirnya ngobrol sama dia. Dia ada kondisi ternyata. Dia punya kondisi mental di mana kalau senang dia berlebihan. Oke. Ya emang dia senang berlebihan sih pada saat ketemu gue Yayan Ruhian itu kan. Nah, 3 hari berturut-turut ketemu dia lagi di tempat yang beda-beda di Adelaide. Bayangkan betapa kecilnya kota itu. Lagi kemana? Bang, itu orang yang kemarin. Weh, kita pergi kemana? Weh, orang yang sama di tempat yang di satu kota, orang yang sama ketemu 3 kali. Tapi lu kenalan kah apa gimana? Kenalan. Makanya tiap kali dia lewat, hey. Saking kecilnya itu kota. Oh my god. Pantesan gak ada yang beli tiket dia ya.
Sama si stand up itu ya. Makin gak mau datang kayaknya. Tapi lu nonton akhirnya yang $10 $15 itu? Enggak. Oh. Cuman find out bahwa dia yang ternyata yang jual tadi. Iya, dan merasa tidak enak hati. Pastinya. Iya. Gokil sih. Oke, nah sekarang next buat Aditya Sofyan apa nih? Ada single baru, mau ada album juga. Ada lagi yang bisa di-share nggak? Single baru lagi jalan, Pencerita. Kalau mau dengar-dengar lagu lama bisa lewat bioskop sekarang, lewat Film Sore. Gokil. Gue ada kepikiran kalau gue pengen denger lagu gue sendiri di bioskop, gue bisa sekarang. Dalam beberapa waktu selama musik ditayangkan, kadang gue udah nonton kan, gue pengen kayak pengen nonton lagi, cuman gue pengen dengerin lagu gue doang sih diseru. setelah diputerin gue pamit, gue pulang gitu. Lucu kan. Ada itu, lalu ada single baru, ada ditunggu juga. Albumnya kapan sih kan? Belum tahu juga, tergantung bapaknya manajer ya udah. Tapi tahun ini kan. Udah jadi. Udah jadi tapi kan. Udah jadi album. Oh berarti sekarang gitu ya. Materi udah ada, tinggal pipeliningnya tuh nyari tanggalnya gitu. Iya, gitu. Disiapin pipeline dulu gitu. Kita bikin pipeline, kita juga ngobrol sama teman-teman di SoundOn / TikTok ya. Kita juga kerja sama mereka. Mereka juga ada rekomendasi timeline, promosi apa segala macam. Malah ada yang bilang, "Wah, jangan 3 lagu Mas, keluarin dulu 6 single mungkin ya." Gue sempet bilang gitu. Anjir, capek banget ya. Berbagai macam metode just to release. Ya tadi kan Om Radit juga bilang just to release a song you have to do all this. Iya, pusing. Around it. Pusing. Cuman lagu lo harus bikin ini, harus bikin ini. Dan yang menarik adalah sekarang itu suka ada omongan bahwa udah tahu belum mana yang mau dipotong buat sound TikTok? Nah, iya. Karena di TikTok tuh kalau soundnya rame, lagunya bisa jadi rame. Jadi pastiin ya potongannya bener gitu. Iya. Jadi satu lagu tuh direduksi menjadi beberapa second gitu. Iya, paling chorus sama dan itu juga ya. Itu yang maksudnya gua temuan nih harus viral. Oh my god, that's so exhausting. Iya capek sih. Emang capek sih. Tapi bener iya, tapi capek sih anjir. Karena kita tuh udah ada di zaman dimana itu tidak begini. Tidak begini. Sampai di sini tuh kayak so many It's too many things. adaptation that we have. Iya. Iya. Bener. Iya. Gue lahir dari zaman sebelum 1980 ya, gue udah ada ya. Orang tuh kayak, ah memang ada era sebelum 1980? Dunia bukan yang mulai dari 2000. Imagine how many adaptation ya yang harus kita lalui ya sebagai orang-orang yang kebetulan udah ada duluan gitu ya. Ada mesin, gue masih ada. Ngirim surat ke kakek gue masih pakai mesin ketik. Tik, terima surat juga. Lalu ada komputer, lalu adaptasi ulang. Sekarang di TikTok. Sekarang gue udah mulai ada kayak ada orang desain pakai kanvas apa segala macam. Canva ya. Itu dari Australia itu yang punya. Bikin. Dan aku udah mulai beberapa kali annoyed dengan teknologi ya. WhatsApp ngirim apa gimana supaya nggak kompres itu kan sekarang tuh ada lagi macam-macam. Kadang-kadang gue annoyed gitu. Aduh, lu tolong nih gue ini nggak bisa lu aja. Terus dia yang anak-anak Gen Z ini kayak, Mas gimana sih lu ini aja nggak bisa. Gue tuh kayak permisi ya. Saya lahir dari zaman sekian tahun lalu. I went to thousands of adaptation ya. You might have to excuse me if I'm a little tired. Dengan segala macam adaptasi yang gue harus lakukan in the name of zaman dan teknologi. Udah masuk ke fase mencoba ngobrol sama ChatGPT belum? Udah, gue banyak ngobrol sama ChatGPT. Minimal itu ya. Iya, itu minimal itu menyenangkan ya. Itu indikator, iya. Banyak gue ngobrol, gue tanya segala macam, gue ngobrol. Gue ketemu psikiater, psikolog beberapa kali, ngobrol sama ChatGPT. Oh, jawaban lu lebih bener kayaknya. Gue nggak usah bikin appointment, gue harus dia aja. Gue nggak usah malu cerita soal hal yang sama. Dia nggak ngejudge gue ya ChatGPT. Ada jawabannya kok, kayak lebih bener dari yang gue bayar ratusan ribu waktu itu. Kalau anak gimana, Mas Adit? Udah umur berapa sekarang? Anakku 2, yang gede Malka, dia alhamdulillah dapat beasiswa untuk ke Hong Kong. Dia berangkat bulan depan di Hong Kong Polytechnic University. Gokil. Hong Kong. Adiknya si Cairo 12 tahun baru masuk SMP. Dia homeschooling. Dua-duanya homeschooling sih. Ada alasan khusus nggak kenapa homeschooling?
Pernah ya karena apa aja ya perjalanan waktu ya. Pernah juga sekolah berseragam, berseragam gitu. Yang mungkin karena kelelahan aja ya orang tuanya. Karena kita juga berdua bekerja, anak-anak juga kita gotong ke kantor. Kalau mereka ke sekolah ya ke sekolah. Mungkin lelah aja dan waktu itu nemu mau coba homeschooling nggak, ya udah coba aja. Tapi enak ya, bagus tuh. Bagus, oke. Satu ada program sekolah dulunya namanya Menlo ya, sekarang baru ganti nama AGS apa sih. Pokoknya di situ si kakak dapat, memang digojlok habis-habisan, tapi dia hasilnya dapat beasiswa. Adiknya juga mau ngikutin sih. Kalau gue sih nggak usah bangun pagi-pagi. Ayo bangun. Bentar masih ngantuk. Pakai seragam, aduh sarapan. Belum lagi kalau ada yang susah makan, nitip gurunya, Bu tolong anaknya jam 10 harus. Iya. Udah lama juga sih. Mas Adit, thank you ya udah datang ke sini, udah ngobrol. Bisa didengar single yang paling barunya ada Pencerita. Yoi. Boleh dikasih denger nggak lagunya? Boleh. Bawa gitar. Lagi tapi gue harus tuning dulu nih. Boleh. Tuning, coba. Oh nyanyinya di sini biasanya. Iya. Memang ada performance-nya. Enggak sih, tapi kalau kalau bisa dikasih penggalan dikit aja. Penggalan dikit, gue harus ganti tuning. Oh, atau ini deh apa yang bisa dimainin sama Mas Adit? Let's Sky for the sake of nostalgia. Yoi. Jangan terlalu banyak Mas Adit soalnya nanti copyright. Kalian potong sendiri ya nanti ya. Iya, oke. Look at my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember me? Siap. Thank you Mas Adit. Sama-sama Mas. Terima kasih.